Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita hidup ini kalau diibaratkan sebenarnya sama seperti anak yang sekolah. Anak sekolah pasti dalam kurun waktu tertentu akan naik kelas, naik tingkat. Karena itu seseorang kalau dilihat dari sekolahnya akan sebanding dengan umurnya. Kalau seseorang umurnya sudah 25 tahun, pasti sekolahnya tidak mungkin SD. Tapi kalau kemudian sekolah itu adalah sekolah kehidupan, kita kadang melihat ada orang-orang yang usianya bahkan sudah 30-40, tapi di sekolah kehidupan dia seperti masih berada di sekolah dasar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah memberi kesempatan kepada kita dalam hidup ini untuk terus naik kelas, naik kelas, naik kelas, sehingga derajat kehidupan kita semakin naik, semakin tinggi, semakin tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan itu melalui peristiwa, melalui kejadian. Covid ini sebenarnya, pandemi ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk naik kelas. Terus bagaimana caranya agar di sekolah kehidupan ini kita selalu naik kelas? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut naik kelas ini dengan sebutan darajat, tingkat, derajat kehidupan. Dan ternyata untuk bisa menjadikan derajat kehidupan kita naik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala syaratnya cuma 2. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan itu di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i mengangkat, meninggikan. Siapa Allahu Allah? Meninggikan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina dan orang-orang utul ilma, yang mendapatkan ilmu. Allah angkat, Allah tinggikan mereka darajatin, berderajat-derajat. Ayat ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa derajat hidup kita ini akan naik, naik, naik. Lebih tinggi, tambah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cuma dengan 2, iman dan ilmu. Cukup dengan iman dan ilmu, maka derajat hidup kita akan naik. Dan puncaknya nanti pada saat kita sedang dalam keadaan sakaratul maut, itulah kita berada di puncak kehidupan kita. Manakala kehidupan kita ini betul-betul dihidupi dengan iman dan ilmu. Apa itu iman? Secara bahasa iman artinya percaya, yaitu percaya kepada Allah. Dan inti dari percaya adalah ar-ridha billahi, ridha kepada ketentuan Allah.
Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu kalimat yang harusnya kita baca setiap pagi, setiap sore. Itu kalimat yang menunjukkan iman kita kepada Allah. Kalimat itu adalah raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan. Ridha kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, memiliki makna lapangnya hati, menerima apapun yang memang itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan dalam hidup kita ini tidak ada yang bukan ketentuan Allah. Semua yang ada, semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ketentuan Allah, keputusan Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Termasuk musibah itu terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita punya kesempatan untuk menunjukkan kepada Allah lapang dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita lapang menerima apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah adalah menjadikan apapun yang menjadi ketentuan Allah itu sebagai kesempatan bagi kita untuk melakukan amal yang disukai oleh Allah. Jadi begitu datang musibah, apa nih yang disukai oleh Allah ketika saya dapat musibah? Maka itulah yang kita lakukan. Itulah bukti kita ridha. Pada saat kita dihina orang, apa ya yang Allah sukai ketika saya dihina orang? Itulah bukti kita ridha. Saat mendengar azan, apa yang disukai oleh Allah pada saat saya mendengar azan? Itulah bukti kita ridha. Jadi menjadikan apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kita ini sebagai kesempatan untuk melakukan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui apa yang disukai oleh Allah dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa, butuh ilmu. Butuh ilmu. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan apa yang Allah sukai ketika kita mengalami kejadian tertentu, sementara kita tidak tahu apa yang Allah sukai. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan. Pada saat kita dagang, apa yang Allah inginkan ketika saya dagang? Maka bagaimana mungkin peristiwa dagang menjadi peristiwa yang terbaik dalam kehidupan kita yang bisa mengangkat derajat kita. Karena itulah kesempurnaan iman ada pada kesempurnaan ilmu. Dan ilmu ini sebenarnya sederhana, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang harus kita ketahui cukup dua. yakni al-ilmu bi awamirillah, ilmu tentang perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita, wal ilmu bi nawahillahi, dan ilmu tentang larangan-larangan Allah. Apa saja yang Allah larang dalam kehidupan saya. Karena hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah lepas dari perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah betul-betul melekat dalam hidup dan kehidupan kita sejak kita bangun dari tidur sampai kemudian kita kembali tidur. Di situ akan selalu ada perintah dan larangan Allah. Sederhana saja waktu kita bangun. Begitu kita bangun, pasti di situ ada perintah Allah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya bangun tidur? Dan pasti di situ juga ada larangan Allah. Apa yang tidak boleh saya lakukan ketika saya bangun tidur? Kita masuk ke kamar mandi, bukankah di situ ada perintah Allah? Dan di situ juga ada larangan Allah. Yang kalau orang tidak tahu apa perintah Allah waktu saya ke kamar mandi, apa larangan Allah waktu saya ke kamar mandi, maka dia ke kamar mandi tidak akan bisa mengangkat derajat dia. Padahal sebenarnya di situ ada kesempatan bagi kita untuk terus naik derajat. Waktu kita berpakaian, bukankah dalam kita berpakaian ada perintah Allah, ada larangan Allah? Waktu kita makan pasti ada perintah Allah yang harus kita taati dan ada larangan Allah yang harus kita jauhi. Kita hidup bersosial, bergaul, pasti ada larangan Allah, pasti ada perintah Allah.
Dalam kita berdagang pasti ada perintah Allah, pasti ada larangan Allah. Dalam setiap detik hidup kita, dalam dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, sekali lagi di situ ada perintah Allah yang harus kita taati dan ada larangan Allah yang harus kita jauhi. 24 jam sehari itu tidak akan pernah selesai. Yang kalau seandainya selama hidup ini yang kita lakukan adalah memenuhi perintah Allah dan yang kita lakukan adalah menjauhi larangan Allah, bukankah hidup kita akan terus naik? Seiring dengan waktu, seiring dengan nafas kita, seiring dengan langkah kita, hidup kita akan naik. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan inilah sebenarnya hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Al-Mujadalah ayat 11 yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, itu pemberitahuan dari Allah kepada kita agar apapun yang kita lakukan itu harus didasarkan pada ilmu. Dan ilmunya sederhana, perintah atau larangan Allah. Kalau perintah Allah kita taati, kalau larangan Allah kita jauhi. Itu berarti kita berbuat atas dasar ilmu. Tapi kita berbuat tidak cukup hanya sekedar atas dasar ilmu. Kita harus menyertakan iman di dalam amal-amal kita. Semisal kita sekarang sholat, bukankah kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Tapi Al-Mujadalah ayat 11 ini berpesan kepada kita, salat tidak hanya sekedar mengamalkan ilmu, tapi betul-betul di dalam salat kita ini ada iman. Kita salat karena iman kita kepada Allah. Termasuk nanti pada saat kita makan pun, itu adalah wujud dari iman kita kepada Allah. Tentu kita makan betul-betul sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kalau itu perintah kita lakukan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Begitu kita melakukannya sesuai dengan ilmu yang kita miliki, kita melakukannya sepenuh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan amal karena iman, itu amat sangat jauh berbeda dengan orang yang beramal bukan karena iman. Ada 4 kriteria hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Seseorang itu betul-betul beramal karena imannya kepada Allah. Dia taat, dia patuh kepada perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Itu betul-betul karena iman. Itu kriterianya ada 4. Yang pertama, apapun amal kita lakukan semata-mata karena Allah suka. Apapun yang kita lakukan, motivasinya cuma satu, karena Allah suka, titik. Tidak ada yang lain yang memotivasi kita untuk melakukan amal kecuali semata-mata karena Allah suka. Kenapa baca Quran? Ya karena Allah suka. Makanya saya baca Quran. Kenapa sholat Jumat? Ya yang lain pada sholat, masa saya yang enggak enak lah. Itu bukan karena iman. Nanti apa kata orang kalau saya ketahuan tidak sholat Jumat? Berarti itu belum karena iman. Kalau karena iman, kenapa sholat Jumat? Kenapa hadir di Jumat ini, di masjid ini? Ya karena Allah suka. Kenapa sedekah? Karena Allah suka. Kenapa baik sama tetangga? Tetangga baik sama saya, masa saya nggak baik sama tetangga? Berarti kita berbuat baik ke tetangga belum karena iman. Kalau karena iman, kenapa baik sama tetangga? Kan Allah suka saya baik sama tetangga, makanya saya baik sama tetangga. Bahwa tetangga berbuat baik lebih dahulu,
itu karena memang beliau orang baik. Tapi bahwa kemudian saya berbuat baik kepada beliau bukan karena beliau baik ke saya, enggak. Tapi semata-mata pure karena saya tahu Allah suka, makanya saya baik sama beliau. Kenapa bapak baik sama istri? Ya biar istri baik sama saya. Itu berarti kebaikan yang bukan didasarkan iman. Kalau didasarkan iman, ya saya baik sama istri karena saya tahu Allah itu suka saya berbuat baik. Maka itu yang saya lakukan. Dan ciri orang yang berbuat baik semata-mata karena Allah suka adalah tidak pernah merasa rugi dengan amalnya, apapun akibat dari amal itu. Itu bukti bahwa kita beramal betul-betul karena iman. Kita baik sama seseorang, tapi orang yang kita baiki nggak baik sama kita, dia malah berlaku buruk kepada kita. Kita nggak merasa rugi, kita lapang saja, kita nggak kecewa. Nah, itu bukti kita baik sama beliau karena iman. Tapi kalau masih kecewa, rugi saya berbuat baik kepada dia, berarti kebaikan kita kepada beliau bukan sepenuhnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriterianya betul-betul hanya karena Allah suka. Yang kedua ini menjadi penguat, pengikat bahwa memang saya beramal semata-mata karena Allah suka adalah kita melakukannya dengan cara yang paling Allah suka. Kita sholat dengan cara yang paling Allah suka. Baik dari sisi pakaiannya, baik dari sisi kehadirannya, baik dari wudunya, baik dari gerakannya. Betul-betul sebisa mungkin inilah kemampuan saya untuk melakukan amal dengan cara yang paling Allah sukai. Karena sangat boleh jadi sama dengan sahabat. Ada sahabat yang pakaiannya sangat sederhana, maka walaupun pakaiannya sangat sederhana, itu karena iman. Kenapa? Karena memang sebatas itu kemampuan dia. Hanya itu pakaian yang dia miliki. Tapi kalau seandainya ada yang lebih baik, maka berusaha menjadikan itu yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ketika baca Quran, ketika zikir, termasuk ketika sedekah dengan cara yang paling Allah sukai. Membantu orang lain dengan cara yang paling Allah sukai, itu bukti bahwa kita berbuat baiknya karena iman. Dan yang ketiga, waktu kita melakukan amal kebaikan itu dengan hati yang sangat suka. Dan itu logis, itu keniscayaan. Kenapa? Karena kita melakukan yang Allah suka. Maka bagaimana mungkin hati kita tidak suka ketika yang kita lakukan adalah sesuatu yang Allah suka. Kalau betul kita beriman dan kita melakukan amal itu karena iman, saya tahu Allah suka, maka hati juga kita suka ketika melakukan amal tersebut. Jadi ketika kita baca Quran dengan target 1 juz, bukti kalau hati kita suka, tanpa sadar udah selesai 1 juz. Loh, kok sudah 1 juz? Itu berarti kita suka. Tapi kalau baru sebentar menghitung halaman sisa, ya Allah, kok masih 5 halaman? Kapan selesainya? Nah, itu tanda berarti kita baca Quran masih beban. Hati kita belum bahagia. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, hati kita suka. Terlepas bahwa dia tidak baik. Dia tidak baik itu tidak ada urusan dengan saya. Dia tidak baik ke saya itu urusannya adalah dia dengan dirinya sendiri, bukan dengan saya. Kalau dengan saya, bukankah kalau saya berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada saya, pahala dari Allah jauh lebih banyak bila dibanding kalau saya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Logikanya, hati kita akan lebih senang berbuat baik kepada orang yang tidak baik, melebihi senangnya kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Karena orientasi kita adalah beramal untuk Allah. Dan yang terakhir, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak berharap apapun dari amal-amal baik kita kecuali yang Allah suka. Kecuali yang Allah suka, bukan yang saya suka, tapi yang Allah suka. Karena yang saya suka belum tentu Allah suka. Kita salat duha, punya harapan rezeki saya lancar. Cuma pertanyaannya, rezeki saya lancar itu siapa yang suka? Saya. Apakah lancarnya rezeki itu menjadi jaminan Allah suka? Belum tentu.
Belum tentu. Bukankah sudah nampak di hadapan kita ada orang yang sholat tidak, menunaikan kewajiban tidak, hidupnya bergelimang, banyak dosa, banyak maksiat, tapi rezekinya lancar. Siapa yang melancarkan rezeki dia? Allah. Bukan siapa-siapa, Allah. Kalau Allah melancarkan rezeki orang-orang yang banyak berbuat dosa, itu tanda apa? Apakah tanda Allah sayang? Enggak. Itu tanda Allah sedang mengistidraj. Berarti rezeki yang lapang itu belum tentu jaminan Allah suka. Kalau begitu kita mencukupkan amal-amal kita yang Allah suka. Dan yang Allah suka itu apa? Rahmatnya. Rahmatnya. Karena itu bukti bahwa kita beramal karena iman. Kalaulah kita punya harapan dari amal-amal kita, harapan kita cuma satu, biar saya dapat rahmat Allah. Biar saya dapat rahmat Allah. Dan bukankah besok kita masuk surga? Bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu kan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika 4 kriteria ini ada pada amal-amal kita, itu tanda berarti kita beramal karena iman. Dan orang-orang seperti ini maka insya Allah apapun yang dia lakukan itu akan membuat derajat hidupnya naik. Dan puncaknya nanti waktu sakaratul maut, betul-betul dia meninggal pada saat dia sedang berada di puncak kebaikan dia, puncak kedekatan dia dengan Allah, puncak kecintaan dan kerinduan dia kepada Allah. Dia akan lepas ajal dia dengan kemuliaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa khudhul man khadhalad din wa ansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kshif 'anna minal bala'i wal waba'i wal fitani wal amradi wal hammi wal ghammi wal huzni ma la yakshifu ghairak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah.